Badis, video Marshanda yang menunjukkan batik bermotif gelombang otaknya ini viral di media sosial. Marshanda yang merupakan seorang survivor bipolar disorder mengupload video ini sebagai bentuk untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober. Kenapa sih memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia ini begitu penting? Karena banyak sekali nih masyarakat yang masih berfokus sama kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental. Padahal kesehatan mental tuh juga sama-sama penting loh untuk kesejahteraan hidup manusia. Diharapkan dengan memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia ini, baik pemerintah ataupun masyarakat sama-sama lebih peduli tentang kesehatan mental manusia. Dan tahu nggak Badis, kalau ternyata pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu ini menjadi salah satu penyebab stresnya manusia saat ini. Selain karena COVID, pemicu stres lainnya ada faktor keuangan, kesenjangan sosial, keluarga, percintaan, bahkan sampai dengan pekerjaan. Berdasarkan survei Gallup pada tahun 2021, 37% korespondennya yang berada di Asia Tenggara ini mengalami kecemasan di tempat kerja. Dan Indonesia menempati urutan kedua sebagai koresponden yang mengalami kecemasan di tempat bekerjanya dengan angka 46%. Di urutan pertama ada Kamboja dengan koresponden sebanyak 50%-nya mengalami kecemasan di tempat bekerja. Dan masih di tahun 2021, berdasarkan laporan dari FAIY yang berjudul The Most and the Least Stressful City, Jakarta menempati urutan ke-9 sebagai kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia. Tentunya ini bukan prestasi yang baik ya Badis. Dari skala 1-100, Jakarta mendapatkan skor 41,8. Seperti yang kita tahu, Jakarta memang memiliki berbagai permasalahan seperti kemacetan, kemiskinan, kesehatan yang kurang layak, dan juga polusi udara yang cukup tinggi. Selain itu, Hari Peringatan Kesehatan Mental Dunia ini juga sebagai momen untuk stop melakukan self-diagnosis kepada diri kita sendiri. Karena seperti yang kita tahu nih, banyak banget akhir-akhir ini di media sosial, terutama anak-anak muda itu suka melakukan self-diagnosis. Contohnya nih, gila ya, habis makan, depresiku langsung hilang. Atau ada juga yang bilang, hati-hati sama gue psikopat. Duh, capek banget, saatnya memasuki waktu bagian depresi. Terus ada juga nih yang bilang, duh, moodku berubah-ubah terus nih, jangan-jangan gue bipolar. Nah, hal-hal seperti ini tentunya nggak lucu dan nggak patut ditiru ya Badis. Karena self-diagnosis itu tidak bisa dilakukan. Kita nggak bisa nih mendiagnosis diri kita sendiri, kesehatan mental kita berdasarkan Google aja. Harus dengan diagnosis dari ahlinya ataupun psikolog. Tentunya self-diagnosis ini sangat berbahaya Badis, karena bisa jadi ajang pamer kesedihan yang berujung dengan rusaknya mental masyarakat saat ini, terutama anak-anak muda. Nah, daripada suka self-diagnosis, gimana kalau misalnya kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita sendiri dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi, me time, dan juga bicara dengan kerabat kita, keluarga, orang terdekat, atau siapapun kalau kamu mengalami masalah. Nggak ada salahnya juga kok kalau misalnya kita mengunjungi ahli seperti psikolog atau psikiater kalau kita merasa kesehatan mental kita ini terganggu. Nah, jadi udah pada ngerti ya kalau misalnya kesehatan mental itu penting, karena di balik fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat.